Sekarang kita akan sedikit bercerita tentang pengelolaan keuangan perusahaan dan laporan keuangan. Pengelolaan keuangan perusahaan meliputi beberapa hal. Pertama, perencanaan keuangan. Di bagian sini, perusahaan akan menyusun anggaran dan menentukan prioritas alokasi sumber daya. Biasanya ini dilaksanakan sesudah ada strategi baik menengah maupun jangka panjang perusahaan. Ya. Perencanaan itu meliputi mengatur alokasi dana untuk pengadaan bahan baku, pemasaran, penambahan orang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pengendalian keuangan, yaitu memastikan realisasi keuangan sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat dalam step pertama. Ya, pelaksanaannya bisa membandingkan pengeluaran aktual dengan anggaran yang ada, dilakukan adjustment. Setelah itu adalah evaluasi kinerja keuangan, yaitu menganalisis laporan keuangan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Gunakan rasio-rasio keuangan, yang kemudian juga membandingkan dengan industri yang lain ataupun dengan komputer lain, itu termasuk evaluasi kinerja keuangan. Adapun jenis-jenis laporan keuangan, pertama, profit and loss atau laporan laba rugi. Itu menyajikan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi bersih selama periode tertentu. Ya, jadi ada periodenya, entah 1 bulan, atau 1 tahun, atau 3 bulan, atau 1 minggu. Jadi ada periode tertentu. Kemudian yang kedua adalah laporan neraca. Laporan neraca itu menyajikan posisi keuangan perusahaan dalam satu waktu tertentu, yaitu posisi keuangan dari aset, liability, dan ekuitas pada satu waktu. Perbedaannya antara laporan neraca dan laporan laba rugi adalah kalau laporan neraca itu menyajikan posisi keuangan pada satu waktu tertentu. Misalkan dalam satu hari, biasanya di akhir tahun 31 Desember. Sedangkan laba rugi itu menyajikan pendapatan, biaya, laba atau rugi itu dalam periode tertentu. Kemudian laporan yang berikutnya adalah laporan arus kas atau cash flow. Itu menggambarkan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Kemudian laporan yang berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas, menggambarkan perubahan modal pemilik akibat laba bersih, dividen, atau kontribusi tambahan lainnya. Lanjut kita ke analisa laporan keuangan. Ya, ini yang biasa dipakai untuk evaluasi kinerja keuangan. Ada beberapa rasio di sini adalah salah satu yang pertama adalah rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, atau biasanya kita pakai current ratio. Kemudian yang kedua adalah rasio profitabilitas, yaitu mengukur efektivitas dalam menghasilkan laba. Contoh rasionya adalah net profit margin. Yang ketiga, rasio solvabilitas, mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Contoh rasio di sini adalah debt to equity ratio atau DER. Kemudian rasio yang selanjutnya adalah rasio efisiensi, mengukur efektivitas dalam penggunaan aset. Contoh rasionya adalah return on assets, return on investment, return on equity, dan lain-lain. Demikian mata kuliah hari ini. Terima kasih.